Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Judul renungan kali ini terangkat, ditulis oleh Mike Whitmer. Ketika kami mengikuti tur ke suatu kapal induk, seorang pilot pesawat tempur menjelaskan bahwa pesawat membutuhkan angin berkecepatan 56 km per jam untuk dapat lepas landas pada landasan pacu yang pendek. Untuk mencapai kecepatan angin yang stabil ini, kapten akan mengarahkan kapal induk untuk melaju melawan arah angin. Bukankah angin itu seharusnya datang dari belakang pesawat, tanya saya. Sang pilot menjawab, tidak. Pesawat harus terbang menantang angin. Hanya itu satu-satunya cara agar pesawat dapat terangkat. Allah memanggil Yosua untuk memimpin bangsanya, menantang angin yang menanti mereka di tanah perjanjian. Untuk itu Yosua membutuhkan dua hal. Dari dalam dirinya, Yosua perlu sungguh-sungguh yakin dan berani. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan dari luar, ia memerlukan tantangan. Hal itu termasuk menghadapi tugas memimpin ribuan orang Israel setiap hari. Menghadapi kota-kota yang dikelilingi tembok, kekalahan perang yang memilukan, penjarahan yang diperbuat akan, dan perang yang berkepanjangan. Angin yang bertiup menerpa diri Yosua akan mengangkat kehidupannya. Selama dorongannya itu datang dari perintah Allah, Allah memerintahkan Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya
engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apakah Anda bertekad mengikuti jalan-jalan Allah apapun risikonya? Kalau begitu, hadapilah tantangan yang ada. Terbanglah tanpa gentar menantang angin. Dan lihatlah bagaimana semangat Anda melambung tinggi. Sahabat ODB, mengapa tantangan dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam hidup? Dan bagaimana Allah dapat memakai masalah yang sedang Anda hadapi untuk mengangkat Anda? Ya Bapa, hidup ini sulit dan seringkali menyakitkan. Kiranya masalah-masalah yang kuhadapi dapat mengangkatku lebih dekat kepadamu. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.